suami istri gitu. Ya, melakukan hubungan intim. Iya, oke. Istilahnya intim. Hmm. Ya udah benar-benar melakukan intim banget gitu. Hmm. Nah di situ videonya tuh dia melakukan seks gitu kan, sama ada yang satu bertato, yang satunya itu atau boleh sebut gak aplikasinya? Mau sebut aja lah, nggak apa-apa. TikTok. Di aplikasi TikTok gue sempat viral kayak, tapi bukan di akun gue, di akun orang lain. Jadi kayak gue di videoin kayak gue lagi digodain gitu. Hmm. Nah video itu sempat viral sampai orang-orang banyak yang like gitu kan. Yang like-nya banyak yang apa ya, di repost di Instagram atau yang lain lah istilahnya, di sosial media yang lain. Nah sampai terjadi sesuatu hal yang dimana video tersebut disatukan sama video porno. Nah, video porno yang dinobatkan katanya mirip sama gua gitu. Oke, sorry gue potong. Oke. Lu di yang gue tangkap ya, jadi kayak video lu yang di viral-viral tadi kayak digabungin mungkin ya? Iya, digabungin. Jadi video viral gua yang di TikTok disatuin sama video bokep yang gua nggak tahu itu siapa. Oke. Tapi orang-orang bilang itu mirip sama gua dan mereka menyangka itu gua karena memang di awal videonya itu itu tuh ada video gue gitu, video TikTok gua. Video gua. Dan di situ jadi orang-orang berspekulasi kalau itu gua. Mirip mungkin ya tadi ya. Karena mirip. Tapi kalau gua lihat pribadi ya, mirip sih enggak. Mungkin karena memang pencahayaan yang kurang gitu. Jadi terlihat mirip. Tapi nggak terlalu mirip. Banyak kok di situ yang komentar tentang video tersebut gitu. Oke. Itu orangnya beda, banyak yang ngomong gitu, banyak. Mungkin cuman ada beberapa oknum yang sengaja dengan bilang kayak ini yang viral di Twitter, ini yang viral di Twitter, padahal mereka juga sebenarnya udah tahu kalau itu bukan gue. Oke. Sorry, Bim. Balik lagi ke video. Ini video apa? Ya, porno. Porno. Oke. Lu berhubungan badan. Jadi video porno yang berhubungan badan yang dimana itu bukan gua. Gitu. Iya, tapi itu berhubungan badan kayak gitu. Iya. Atau kissing dong atau apa-apa gitu. Berhubungan badan. Bisa dijelasin nggak sih video apa kayak gimana sih? Nggak mungkin gue juga gue lihat kan gitu. Iya. Kayak gimana sih? Jadi awalnya mungkin kan video itu kan awal video nih, video TikTok gua kan. Oke. Terus kesananya itu opening. Oke, intro ya. Intro. Terus tiba-tiba ada video begituan ngelakuin having sex Oke. sama orang yang Kayak suami istri gitu deh. bukan suami istri sih. Kayak nggak melakukan kayak suami istri gitu. Ya, melakukan hubungan intim. Iya, oke. Istilahnya, intim. Ya udah benar-benar melakukan intim banget gitu. Nah di situ videonya tuh dia melakukan seks gitu kan, sama ada yang satu bertato, yang satunya itu yang mirip sama gua tuh. Ya badannya perawakannya memang kayak ya memang bocah gitu, kayak gua bocah kan. Iya. Jadi orang itu jadi spekulasi itu gua, padahal bukan. Dan gua udah pernah bikin klarifikasi sebelumnya di TikTok. Oke. Yang mengenai video itu kayak di video tersebut, dalam video porno tersebut, di bagian pinggang itu ada tanda lahir. Tanda lahir, tompel. Sedangkan gua nggak punya itu. Oke, itu yang lu bela ya, yang Iya. lebih kuat. Karena Balik lagi. Itu kita pengen tahu. Itu video apa? Video cewek sama cowok kah lu berhubungan atau? No, sesama jenis. Oh, oke. Jadi hubungan sesama jenis tadi itu. Lu lakuin dalam video itu. Itu bukan gue yang lakuin dong. Oh iya guys. Yang lu jadi korban deh ya. Iya, gue korban. Jadi gue nggak ngapa-ngapain aja viral di Twitter gitu kan. Oke, jadi itu tadi video gay ya. Iya, video gay yang dimana jadi ya yang itu sih jadi kayak pencemaran nama baik sih. Pencemaran nama baik. Intinya lu nggak merasa Gue terima. nggak terima, gue nggak ngelakuin itu. Oke, jelasin ke viewersnya kita mungkin. Itu bukan lu, lebih detail mungkin atau apa satu step by step apa pertandanya di dalam video itu? Ya, step by step pertandanya ya. Yang satu kan gue memang gue nggak begitu kenal sama dua orang tersebut ya. Yang kedua, gue sempet tahu dari aplikasi dan gue masuk ke roomnya dia nih. Dan gue naik di roomnya dia, maksudnya kayak di up gitu, maksudnya kayak di VC di roomnya dia. Di saat dia live streaming. Gue ngomong, ini tentang video, gue bilang gitu. Ini video TikTok gue kenapa disatuin sama video kau, gue bilang gitu sama orangnya. Oke, sama orangnya. Oh, lu kenal sama orang itu?
kayak belum kenal, gue nggak kenal, cuman gue kayak langsung sok kenal gitu karena memang di situ kan ada sangkut pautnya dong. Karena di situ kan gue ke bawah-bawah, maksudnya gue tanya dia dan dia nggak ngerti apa-apa, karena bukan dia, memang dia nggak salah. Pendapat gue nggak bisa ngejudge dia gara-gara lu nih, nggak. Tapi kan dia di dalam video itu yang Iya, dia memang dia di dalam video itu, tapi dia nggak ngelakuin kesalahan sama sekali. Dia cuman mempromosikan video dia melakukan itu kan, itu hak dia ya. Maksudnya ini yang melakukan pencemaran nama baik ini di luar dari kemampuannya dia nggak ngelakuin itu maksudnya. I mean kayak dia tuh nggak ngelakuin apa-apa dalam hal itu. Jadi memang di situ dia nggak salah. Terus dalangnya siapa menurut lo? Ya admin yang kayak video porno gitu sih yang di Twitter maksudnya. Dan itu menurut lu tersebar tanpa sengaja atau sengaja? Di awalnya kan sengaja tuh ya. Terus ketika gue udah benar-benar notice itu akunnya, gue ngomong ini pencemaran nama baik. Saya di sini nggak melakukan apa-apa. Nah itu kan dia kan ngelihat. Nah langsung dia hapus akun. Di Twitter tadi? Di Twitter tadi udah dihapus akunnya. Dia nggak ada lagi akunnya. Oke, tapi video itu masih. Dan di akun Twitter teman-teman gue juga, gue minjem akun Twitternya buat nyari dia, nggak nemu. Yang si penyebar tadi? Iya, penyebar tadi nggak nemu. Dan akhirnya gue lihat-lihat lagi, udah banyak video gue yang udah di save sama orang-orang dan di share lagi, diunggah lagi, sampai kayak dari luar negeri pun kayak Thailand, Filipina itu masukin video itu. Dan gue di tag sama teman-teman gue, ini lu kan yang dulu yang diviralin, tapi yang ininya yang gimana bukan lu gitu. Maaf nih ya ngomongnya terlalu lancang. Yang lakuin something itu bukan lu, kata dia. Ya kan teman gue kenal gue ya. Mungkin lu kalau ngelihat video tersebut di saat lu udah ketemu sama gue nih pas-pasan, lu juga udah bisa ngebedain itu bukan gue. Bahkan bukan hanya pas-pasan ya, orang yang sering lihat live streaming gue, ngeliat video TikTok gue pasti juga bisa membedain kalau itu bukan gue. Karena memang dari ring light aja mungkin, dari mungkin segi pencahayaannya ring lightnya mungkin I don't know lah, maksudnya pencahayaannya yang kurang jadi terlihat sedikit mirip gitu. Oke. But sedikit. Oke. Berapa menit? Videonya sekitar 1 menit berapa detik gitu, nggak tahu sih, gue nggak nginget. Oke. Tadi gue tangkap masuk ke streaming yang temen lu tadi tuh. Ya, streaming. Gue nggak bisa nyebutin nama aplikasinya ya. Di sini bukan promosiin aplikasi. Jadi itu orang, lu yakin dia dalam video itu, tapi dia tidak tahu. Dia nggak tahu. Gak tahu apanya nih, dia di penyebaran video tadi. Tapi sekarang pasti dia tahu sih, dia tahu dan dia. Tapi dia di dalam video itu orang ini. Lu yakin? Kalau dia mah mungkin tambah seneng ya, karena memang itu harapan dia. Iya. Tapi lu yakin tadi yang orang ini dia yang di dalam video itu? Ya emang dia, bukan yakin. Emang dia. Dan lu tanya nggak kenapa itu video bisa kesebar? Ya kan memang dia. Jadi dia juga nggak tahu. Iya, maksudnya dia kan memang kerjanya dia menyebar video. Nah, mungkin kebetulan ada salah satu membernya. Salah satu membernya mungkin kayak OnlyFans gitulah, yang di Telegram, grup Telegram gitu, yang beli-beli gitu. Nah, di situ mungkin angelnya terlihat mirip sama gua. Terlihat mirip sama gua dan akhirnya disatukan video gua yang lagi viral di TikTok itu ya. Dijadiin intro. Jadiin intro video film porno gitu, kayak aduh, gue nggak ngerti. Di situ jujur ya, gue pernah sempet kayak frustasi, sempet kayak sampai niat bunuh diri gue. Bunuh diri? Iya. Gara-gara video tadi? Iya. Pernah gue. Oke. Segitunya kayak di sini gue nggak pernah jahat sama orang. Kok begini ya ujiannya gitu, kayak gue nggak pernah ngusik orang gitu, maksudnya gue nggak ngelakuin apa-apa tapi bisa dinilai orang buruk gitu. Bahkan gue udah klarifikasi gitu, kadang orang yang gue nggak ngerti, gue nggak pernah jahat sama dia, gue nggak pernah menghina dia, gue nggak pernah mencampuri hidupnya dia gitu. Maksudnya kayak gini lah bro, ini kalau lu nonton lah ya, maksud gue. Ya udah, kalau gue mau nangis aja deh. Kagak, gue kagak nangis, Cok. Ini boleh ngopi gak sih? Ngopi lah, ya. Ngopi. Ya. Jadi guys, saya mau klarifikasi tentang videonya dia. Yang gue tangkap sih kayaknya
dia bilang ya emang bukan dia gitu, bukan dia pemainnya gitu loh. Cuma ada orang apa admin yang memanfaatkan untuk video kayak biar lebih laku mungkin karena ada sedikit kemiripan di OnlyFans mungkin ya. Jadi kayak digabungkan gitu kan. Jadi intro video lu yang viral di TikTok tadi sama yang video bokep tadi itu disatuin karena mirip tadi, mungkin karena lu punya nama. Gue nggak tahu lu punya nama apa enggak. Gue nggak punya nama di situ, mungkin kayak, kebetulan gue lagi rame gitu. Kebetulan gue lagi rame, jadi ada topik mungkin jadi hot issue jadinya hot ya. issue gitu. Cuman di sini kan yang gue sakit hati tuh komentarnya netizen loh. Gitu. Yang gue sakit hati tuh komentar netizen yang dimana ada beberapa netizen yang udah tahu, sebenarnya mereka juga banyak yang udah tahu itu bukan gua, tapi sengaja kayak menjatuhkan mental gua gitu. Lu nggak tahu mental setiap orang kayak gimana, Cok, sumpah. Ya mental lu sampai mau bunuh diri kan? Gue merasa bersyukur gue bisa bertahan sampai saat ini gitu. Gue merasa gue bangga sama diri gue sendiri. Belum tentu orang yang ngerasain yang jadi gue gitu, ngerasain kuat gitu, bisa kuat. Karena gini loh, ketika lu nggak tahu apa-apa, tiba-tiba nama lu jelek gitu, kayak lu tahu nggak sih rasanya difitnah itu gimana gitu? Itu sakit, Cok, sumpah. Apalagi yang dimana ini bukan fitnah lah, mungkin kayak lebih ke lu udah tahu semuanya, tapi kayak lu sengaja kayak menjatuhkan mental gue. Bahkan ada sahabat gue sendiri gitu, maksudnya kita udah ketemu, bukan sahabat lah, temen lah ya, maksudnya pernah ketemu, pernah ngobrol, dia sengaja menjatuhkan mental gue. Kayak gue liat video lu di Twitter, lu ngapain kayak begitu, kayak sebenarnya dia udah tahu gitu, tapi gue tahu itu lu gitu, kayak sengaja, kayak kekeh itu tetap gue gitu. Kayak gimana ya, kesel tau gak sih, gue udah berapa kali klarifikasi, gue udah ngasih bukti, gue nggak punya tompel anjir gitu. Dan video itu ada tompelnya tadi ya? Ada tompelnya, itu ada. Dan lu cari nggak sih, ya itu tadi buat mereka untuk tolong dong klarifikasi itu bukan gua gitu loh. Tanggapan si itu deh, si pelaku yang tadi itu deh. Lu pernah nggak sih untuk berjuang ke sana, memberitahu mereka tolong dong itu klarifikasi itu bukan gua atau apa gitu, tanggapan mereka seperti apa? Ya kalau tanggapan sih sebenarnya gini ya, pada sejatinya mungkin kita hidup itu sendiri sih, memang di dunia ini ya. Nggak ada etikat baik gitu dari sana gitu. Sorry gitu, udah ngelibatin lu. Oh, maksudnya Yang ini tadi yang pelaku yang dalam video itu. pelaku dalam video, mereka nggak salah. Pendapat gue mereka nggak salah. Kenapa nggak salah menurut lo? Kan mereka nggak tahu apa-apa tentang video itu. Oke. Bukan, mereka tuh nggak tahu apa-apa tentang video tersebut. Di sini gue bukan ngebelain mereka tuh gimana ya, bukan berarti gue membenarkan mereka memperlaku seperti itu benar. Nggak, mereka memang melakukan seperti itu ya salah. Yaitu itu hak mereka ya. Melakukan suatu hal dosa itu hak mereka. Menurut gue respect sama orang kayak gitu, maksudnya nggak munafik lah istilahnya. Ya tapi minimal mereka di sini kan membersihkan mereka, nama lu. Ya membersihkan nama gue ya, mereka juga udah ngomong itu bukan kok, beda kok orang yang Oke. itu. Nah itu yang gue pengen. Udah mau ngomong itu, cuman mereka kan nggak tahu apa-apa tentang video itu. Cuman kalau untuk say sorry, gue mungkin ngomong ya gak usah minta maaf. Tapi memang kan nggak ada minta maaf karena memang mereka nggak salah, pendapat gue. Gak salah karena mereka nggak tahu apa-apa tentang video tersebut. Loh kan mereka yang melakukan loh. Kenapa lu bisa bilang nggak ada masalah sama mereka? Ya nggak ada masalah sama mereka tuh, maksud gue tuh gini. Emang mereka bilang videonya itu sorry kita nggak sebar, tiba-tiba tersebar. Itu kan pasti ada ceritanya itu gitu loh. Kenapa lu ngebelain mereka? Nggak, di sini mungkin mereka cuma bikin video buat mereka aja sebenarnya. Tiba-tiba ada admin yang nge-edit kayak gitu kan. Jadi gue terlibat. Mereka yang nggak tahu apa-apa juga jadi terlibat gitu. Maksudnya kalau misalnya seandainya gue nyalahkan mereka, gue juga nggak bisa kayak gitu. Sesama manusia mikir kayak mereka di sini nggak berbuat suatu kesalahan gitu. Maksudnya ya mereka ngelakuin hal kayak gitu, itu hak mereka. Di sini gue cuman yang membuat yang salah itu sebenarnya yang mencemarkan nama baik gue gitu, bukan mereka. Mereka tuh nggak mencemarkan nama baik gue sih, Bang. Sejauh ini nggak gitu. Oke, berarti yang punya video tadi, menurut lu mereka nggak bersalah, ya menyangkut pautin lu, dan mungkin mereka tanpa sengaja tersebar videonya mungkin, atau mungkin bisa Ya, jadi kayak tanpa orang-orang sengaja. berkelit, handphonenya hilang atau apa gitu. Enggak, memang mereka kan memang sengaja menjualkan video mereka sendiri, dijual. Dan akhirnya di posting-posting ulang sama admin Twitter kayak gitulah.
Oke, oke itu. Oh, jadi mereka udah pekerjaannya seperti itu kali ya? Memang pekerjaannya mereka seperti itu. Oke, jadi akhirnya lu kesenggol dan lu memaafkan mereka. Ya, kalau menurut gue bukan memaafkan ya, memang mereka nggak salah. Ya, pasti memaafkan lah. Oke, Tapi mereka nggak salah, yang salah itu admin itu. Yang pencemaran nama baik gue, kenapa gue diseret ke dalam hal ini gitu. oke guys. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan, Bim Bim ini pernah kesandung video itu tadi dan dia sudah menegaskan itu bukan dia gitu loh. Bukan gue. Oke. Semangat ya. Ya semangat gue. Jangan bunuh diri lagi. Perjalanan lu masih panjang soalnya. Iya sih. Kalau gue ngelakuin hal itu, gue sebodoh itu gue. Oke. Ngomongin bunuh diri nih ya guys gitu. Ngomongin bunuh diri Oke. gitu loh. Lu cuma gara-gara video tadi itu? Video itu ya karena mungkin ada beberapa faktor juga ya, gue pernah yang dimana gue patah hati. ketika Oh, temen patah gua. hati juga guys. Oke. Jadi kenapa di hari itu bebarengan gitu? Oke. Bebarengan. Bebarengannya kayak gue patah hati sama keluarga gue, patah hati sama teman gue. Terus video gue yang kayak gitu, apa bukan video gue ya, maksudnya Oke. video Ada TikTok video gue itu yang dijadiin kayak gitu. opening kayak Iya. begitu, kayak anjir gue beban banget hidup kayak gini, kayak kok berasa berat gitu di pundak gue. Kayak anjing kok hidup se ini ya, secapek ini gitu. Ya hidup sih banyak cobaan pasti. Sekecewa ini gitu. Dari waktu dulu kecil gue tuh mikir anjir gue pengen cepet-cepet dewasa, pengen kerja, terus gue Oke. punya HP, punya ini itu, apa ya gitu kan ya. Mikirnya tuh yang enak-enak gitu waktu kecil tuh. Ketika udah dewasa, gue ngerasain kayak anjir, kok hidup itu pahit gitu. Akhirnya pengen Sepahit balik lagi ini, gitu. Iya kayak kenapa ya gue waktu kecil itu pengen cepet dewasa gitu. Gue malah kangen hal waktu gue masih anak-anak, gak mikir apa-apa tentang kehidupan. Kayak ya ketika lu dituntut udah dewasa nih ya, di umur lu pada nih, maksudnya ini para viewers nih ya yang nonton, pasti kan rata-rata umurnya di atas 20 kan. Iya. Ini mana mereka pasti dewasa dah, Iya. mulai memasuki dewasa. Oke. Ketika udah didewasakan keadaan, lu nggak, apa yang lu lakuin pasti kayak pasrah kan gitu, maksudnya kayak udahlah ikutin aja alurnya gitu. Sebenarnya pasti dalam benak semua orang gitu, pengen anjir, pengen lagi kembali ke masa lalu yang dimana gak ada beban pikir lah, inilah itulah. Sekarang mah banyak beban sih hidup itu, memang hidup tuh sepahit itu gitu. Luar biasa. Bunuh diri. Oke, masalah video itu tadi gue ulang lagi nih. Kita pengen tahu. Gambaran lu bunuh diri itu mau ngapain? Gantung diri, minum racun, minum berapa ini gitu? Gue mungkin kocak ya bunuh dirinya. Gue mungkin rada kocak lah, maksudnya Pada saat itu, lu pada lagi- saat itu gue minum, enggak, lu mau bunuh diri itu udah ada mindset udah ngelakuin. rencana, Udah ngelakuin. udah ngelakuin. Ngapain? Tapi gue selamat gitu, gue nggak kenapa-napa. Mungkin kayak jadi pada saat itu kan gue kayak pernah ada ngeluh kan ya, kayak kok detak jantung gue berlebihan gitu kan, makanya pernah gue ngelakuin EKG. Oke. Itu mungkin karena gue berlebihan ngelakuin kayak begituan gitu, maksudnya kayak ini sorry to say ya, boleh gak sih sebutin Udah ntar disensor gampang. ya, gue minum ya, jadi gue minum kuning itu tuyul. Orang-orang tuh manggilnya tuyul kalau anak-anak muda jam pinggir jalan tuh, yang warnanya kuning. Oke. Itu gue teguk 15 butir. Yang dimana satu butir aja udah nge-fly. Tapi gue teguk 15 butir karena saking stresnya. Gue pengen kayak hidup gue tuh, ya gue cuma gak sampai kepikiran apapun. Oh itu jalan bunuh diri lo. Keluar busa. Di situ gue ngelakuin itu kayak, tapi ya bersyukur gue masih bisa selamat sih kan gitu. Cuman gue gak ngelakuin hal gitu lagi. Itu menurut gue itu hal terbodoh dalam hidup gue yang pernah gue lakuin. Ya iyalah, lo masih muda. Itu cobaan sih buat gue itu masih gak terlalu berat sih gitu loh. Gak terlalu berat, masih banyak solusinya tuh. Akhirnya buktinya lu dapat solusi kan gitu loh. Dapat solusi, dapat jalan ya kan, Iya. kayak gitu. Karena mungkin pemikiran gue yang masih di umur gue yang masih segini loh, gue udah dapet satu, gue mikir umur gue segini, karena mungkin pemikiran gue belum terbuka lah, belum open minded gitu maksudnya. Umur masih labil,
terus dapat cobaan yang dimana ya gue belum bisa nerima dong. Maksudnya karena memang umur gue masih bocah gitu, gue pasti nggak bakal nerima. Ya benar nggak sih? Oke. Kayak pasti nggak bakal nerima untuk hal seperti itu gitu. Oke. Ya ada jadi kepikiran buat kesana gitu. Karena memang saking labilnya gitu. Udah gitu gue sifatnya kan rada apa ya, nekat gitu. Nekatan. Nekat ya, bukan nekat. Iya, nekat gitu loh. Segala hal dilakuin gitu loh. Oke. Iya. Selamat sampai saat ini dan sehat sampai saat ini. Sehat. Alhamdulillah ya. Gemukan gue. Bukan ya, gitu loh. Ya udahlah, lupain semuanya gitu loh. Oke, balik lagi ke topik yang tadi. Boleh. Keluarga Bim, ada yang tahu? Kayak nyokap, bokap. Jujur bokap tahu. Tapi bokap kayak sedikit gak mau percaya gitu, kayak gimana ya? Dia tuh selalu kayak nyuruh gue kayak, ya maksudnya lu strike gitu. Bokap gue tuh pikirannya pengennya gitu. Bokap karena tahu? memang pernah gue dibilang kayak dia homo brengsek gitu. Dia bencong brengsek gitu. Di pesan chat gue bilang, anjing gue panik dong. Oke. Gue panik, gue harus ngapain dong gitu kan. Temen gue yang lihat, anjir gue kalau jadi lu gue udah nangis. Kalau gue nggak bisa nangis. Bokap lu chat seperti itu? Bokap gue chat seperti itu. Karena mungkin orang tua mana ada yang mau sih anak. Iya sih Bener gitu. gak sih? Iya. Ya ketika dia udah tahu kayak gitu ya dia mencoba untuk sekarang ya dia mencoba untuk positive thinking sih. Oke, jadi intinya circle keluarga lo udah ada yang tahu, udah tahu lo lah. Bapak gue udah tahu gue, tapi kalau circle yang lain, keluarga gue yang lain enggak. Baru dalam keluarga aja. Bokap gue dong. Bokap. Nyokap? Nyokap udah meninggal. Oke, turun. Udah pasti Oke, tahu lah sorry, kayaknya lah. Sorry. Ya. Oke, jadi lu tinggal sama bokap udah saat ini. Ya, tinggal bokap udah tahu, cuman kayak ya keluarga yang lain belum tahu, cuman kayak dia ngumpetin gak ngasih tahu ke ibu tiri gue, nggak, cuman dia yang tahu gitu. Jadi kayak dia diem dan dia kayak mencoba positive thinking. Deket nggak sama bokap? Gak terlalu sih, tapi ya deket lah, namanya juga anak, cuman gak terlalu deket banget sih, gak seperti anak-anak pada umumnya. Pernah memberikan penjelasan ke bokap untuk membela diri? Gue tipikal orang yang kayak gini ya bang, ketika dia udah tahu gue seperti ini, gue nggak perlu kayak memberi penjelasan gitu, kayak ya udahlah dia udah tahu. Ya bapak gue paling cuma menerka-nerka sendiri, kayak bapak gue mencoba untuk positive thinking lah, gimana lah caranya dia gitu, gue nggak ngerti. Cuman kalau untuk penjelasan, gue nggak ngasih penjelasan. Oke Bim, Iya. ini masalah keluarga ya. Sorry, pertama-tama saya ucapkan turut berduka cita untuk mama kamu ya. Ya, yang sabar. Ini masalah bapak. Manggil apa sih, bapak atau ayah? Bapak. Oke. Bapak berarti bapaknya Abim ini sampai saat ini tidak menerima keadaannya Abim seperti ini. Dia nerima. Kalau dia nggak nerima, kayaknya dia nggak nganggep gue sebagai anak ya. Lu tinggal masih satu atap gak sih? Nggak satu atap, karena memang gue udah biasa nggak tinggal bareng keluarga sih ya. Memang udah dari usia gue yang masih kecil, gue memang bukan jarang ya, emang nggak tinggal sama keluarga. Jadi udah biasa hidup sendiri, jadi kayak gue lebih suka mandiri sih. Sebenarnya bapak gue nggak mau gue ngontrak. Bapak menikah lagi? Bapak udah nikah udah lama semenjak. Mungkin kalau misalnya di back lagi ya, maksudnya kita ke masa lalu. Sebenarnya bapak gue tuh sama mama gue tuh dulunya waktu gue umur 6 tahun, mereka sempat cerai. Gue ngalamin yang namanya broken home. Oh, broken home guys. Broken home. Oke. Di saat usia gue masih umur 6 tahun, gue di situ dikasih pilihan untuk ikut bapak gue atau mama gue, dan di situ gue ikut mama gue. Oke, jadi itu yang membuat lo agak berjarak sama bapak ya? Iya, gue rada berjarak. Gue ngikut sama mama gue, dan di situ mungkin bapak gue nikah lagi, mama gue nikah lagi gitu loh. Dan mereka dikaruniai satu anak masing-masing. Bapak gue dikaruniai anak, mama gue dikaruniai anak gitu. Jadi gue punya adik tiri 2. Oke. Jadi endingnya di saat almarhumah nyokap lu meninggal,
lu back to bapak kandung. Ya back to bapak gua, dan di situ bapak gua bukan nggak mau ngurusin ya, mungkin kayak pengen gua jauh dari pergaulan yang berlebihan di kota gitu kan. Jadi gue ditaruh di kampung gitu, kayak yayasan gitu kan. Di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya, gue di situ jadi ya hidup mandiri lah. Kan apalagi di Tasikmalaya itu kan kota santri ya. Oke. Kota santri yang dimana di situ gue mulai mempelajari agama. Oke. Terus berarti itu semuanya pelajarin di sana gitu tentang agama. Oke. Ya orang tua pasti pengen yang terbaik lah buat Iya, anaknya. jadi intinya biar lu jadi lebih baik lagi, akhirnya bapak lu bikin lu ke sana gitu loh. Iya. Biar lebih mandiri, biar lebih terdidik dan menjadi anak santri. Bukan santri sih termaksudnya. Apa lu di sana? Yayasan lah. Ya, yayasan. Yayasan panti asuhan. Tapi yayasan kok, dia bukan panti asuhan yang kayak diadopsi gitu, enggak. Kayak yayasan lah. Gue nggak bisa sebutin sebenarnya sih. Ya skip aja lah. Di situ gue merasa kayak ya udah biasa hidup sendiri lah, mandiri. Sempat gue juga keluar dari yayasan, maksudnya kayak gue kabur. Gue mencoba kayak gue di umur gue waktu itu masih kelas 1 SMA, gue kabur dari yayasan. Kabur dari yayasan, gue hidup mandiri kayak ngontrak. Itu dong. Kayak jadi udah biasa hidup mandiri gitu. Dan di situ jujur, ini gue boleh gak sih spill gitu. Di situ gue pernah pas lagi kelas 2 SMA itu mau jalan kelas 3 lah. Udah mulai ngerti dunia gini. Gue pernah jual diri demi buku LKS. Karena gue gak mampu buat bayar buku LKS, karena gue hidup sendiri. Gue jual diri waktu itu sama orang yang punya salon di Tasik. Nah, gue punya salon yang punya salon itu di Tasik, dan gue jual diri dibayar bayarannya nggak gede. Kalau di sepil 180.000 demi LKS. Yang penting gue bisa sekolah sampai lulus. Dan sekarang gue Bukan demi itu doang, demi kehidupan. Ya kehidupan gue. Ya that's fine kayak. Tapi bapak gue di situ sebenarnya mau suka ngirimin uang juga gitu. Tapi kayak gue tuh tipikalnya nggak mau nyusahin orang tua gue gitu loh. Kok gue nanya? Lu ada di fase itu? Iya. Karena ya semuanya lah, bukan masalah sekolah tapi kehidupan. Lu sampai menjual diri. Oh my god. Terus Itu mungkin terlalu frontal. Gue nggak pernah sampai ke publikasi gitu gue. Tapi ini ya nggak apa-apa lah. Cuma di HNB channel. Iya. Terima kasih. Iya. Ya seperti itu. Kalau jalan ceritanya gue pernah dibayar gitu demi LKS. Kalau kehidupan gue punya teman banyak, itulah, banyak teman, banyak rezeki, banyak orang yang care. Makan gue nggak sampai kekurangan. Gue di situ punya tetangga yang baik, katanya jadi ingat anak ibu yang lagi ngerantau, katanya gue dianggap seperti anak sendiri. Gue berterima kasih banget sama orang tersebut. Gue cuma bisa doain yang terbaik, semoga rezeki dia selalu dilancarin gitu. Itu jujur gue ngerasain hal yang namanya gue bersyukur gitu. Gue bisa hidup dikelilingin orang-orang baik gitu. Gue bersyukur banget. Makanya itu yang membuat gue kuat sampai saat ini gitu. Mungkin gue pernah melakukan suatu hal kebodohan seperti bunuh diri, tapi sejauh ini kayak gue udah berpikir makin bertambahnya gue umur gitu, harusnya gue semakin bersyukur gue bisa sejauh ini hidup. Tarik napas dulu guys. Boleh ngopi gak sih? Ngopi lagi. Jadi yang gue tangkap ya, yang lu bilang kenapa lu menjadi kuat? Ya karena dari kecil ya udah survive gitu loh, udah fight gitu loh, ya kan gitu loh. Dari kecil udah luar biasa menurut gua gitu loh. Walaupun even lu ada kesandung masalah penjualan seperti itu ya, kita butuh hidup. Even itu mau gimana caranya, daripada lu mencuri. Iya.
ya yang lu jual ya itu gitu loh. So lu menjual diri lama apa sama dia doang tuh? Sama dia doang, nanti AKS gue kebayar lah. Masih hidup gak tuh orangnya? Kalau dia masih hidup, semoga nonton ini ya. Makasih ya Makasih udah lo. mau beli saya. Udah mau beli saya, gue udah beli AKS. Sumpah, itu berkah loh. Oke, ya udahlah tinggalkan pengalaman yang menyuramkan ya saat ini. Lalu duduk di sini ya udah. Kita menatap masa depan aja lah, gitu ya kan. Iya. Udah tuh kubur semuanya, gitu. Kubur semuanya udah. Masa lalu yang seram tuh kubur. Iya, kubur. Oke, kita happy aja. Happy. Bim, lu kayaknya gue lihat ya. Kita pengen tahu nih. Kegiatan lu saat ini nggak ada pekerjaan tadi yang lu bilang tadi ya? Nggak. Lu waktu kecil itu punya hobi nggak sih atau punya cita-cita gitu? Waktu kecil ya. Oke. Pasti kan, sorry, gue pengen jadi polisi, gue pengen jadi TNI atau mungkin jadi dokter. Iya itu anak-anak kecil gitu loh. Atau mungkin sekarang merambah ke jadi kayak penyanyi atau mungkin artis ini, artis itu gitu. Awalnya ya, kalau awal jujur gue lebih suka memang dari kecil sampai sekarang mungkin ya. Gue tuh memang cita-cita gue jadi artis sih. Tapi kayaknya tampang gue kayak tampang tempe bacem gitu, kayak gimana gitu jadi artis gitu. Mau artis apa ini? Ya sinetron, FTV atau apa iklan gitu? Mungkin bisa semuanya, maksudnya kayak pemain film juga gue pengen gitu, pemain film, penyanyi gitu. Sampai gue belajar nyanyi loh. Oh berarti lu lebih cenderung artis penyanyi kayaknya ya? Tapi gue juga masuk waktu ekstrakurikuler ya. Oke, iya. Gue masuk teater juga. Pernah di teater juga? Iya, teater. Oke. Tapi lebih berat kemana? Pengennya jadi artis apa? Gue lebih suka jadi penyanyi kayaknya. Penyanyi? Sulit. Kalau misal jadi berdrama itu sulit. Oh iya, kita harus berakting menangis atau apa-apa. Karena gitu. Dasarnya mungkin Kehidupan udah sulit. Kehidupan udah sulit. Nggak perlu banyak drama, hidup tuh udah. Lu mau lurus-lurus aja, hidup. Udah lu hidup, yang penting lu hidup. Nih, Tuhan tuh baik ya, ngasih kesempatan lu hidup nih. Hiduplah walaupun lu nggak guna gitu. Gua ini nggak guna nih, hidup. Baik Tuhan. Oke, Bim, ya. Oke. Lu pengen cita-cita ya kayak tadi ya, dari kecil pengen jadi penyanyi mungkin ya, atau ya singer. Iya. Artis siapa yang lu idolakan atau kiblati? Kiblatin. Maksudnya yang diidolakan idolain banget gitu. Yang ini kan penyanyi nih, kita bahas penyanyi. Lu tadi bilang kan kayak misalkan drama-drama lu nggak mau gitu karena kehidupan lu udah penuh dengan drama. Drama benar-benar FTP sih. Oke, ini deh apa namanya? Lu pengen ngidolain siapa? Ngidolain Artis penyanyi. siapa? Artis penyanyi. Oke, iya. Oga Saputra kali. Siapa? Ya, Oga Saputra pelawak ya. Ini maksudnya kalau penyanyi ya, penyanyi. Oke, iya. Gua suka banget sama Mariah Carey. Mariah Carey itu penyanyi yang disukai sama almarhum mama gua. Oh. Itu yang disebabkan gue kenapa cinta banget sama Mariah Carey gitu. Kayak gue ngeliat dia Mariah Carey itu gitu. penyanyi orang Sunda bukan? Es lilin gitu. Oh yang iya, es lilin mah cucu gitu ya. Coba. Hah? Coba. Gue gak tau lah liriknya gimana sih. Itu aja sedikit aja. Dikagok. Enggak, tapi jujur, gue tahu sih Mariah Carey itu kok nggak seangkatannya Britney Spears sama iya bener gak sih? Whitney Houston. Celine Dion. Apa? Celine Dion. Iya, Okay. Celine Dion. Oh, Celine yang Dion. penyanyi Titanic gitu. Oh, Iya. Titanic. Oke. Mariah Carey. Mariah Carey. Hero. Iya, itu lagu kesukaan gue salah satunya. Bisa nyanyiin nggak? And then a hero comes along with the thread to carry on, and you cast your fear aside, and you know you can survive. Udah gitu aja. Oke, Mariah Carey. Iya. Lebih kuat itu atau ada yang lain? Jujur kalau gue memang pecinta banget mereka ya, mungkin gue masuknya Lambeli itu, tau gak Lambeli? Jadi kayak bener-bener penggemar fanatiknya Mariah Carey gitu. Bahkan kayak kalau penyanyi di Indonesia kan gue Agnes Monica gitu. Oh, Agnes Monica.
Iya. Serius lu? Gue suka Agnes Monica. Suka dance apa suaranya nih? Suaranya. Oh, jangan bilang suka dance-nya gitu loh. Tiba-tiba gue suruh nyanyi apa dance lu di situ. Jangan lah, ntar gue malah di sini. Gue glinding nanti. Oke, Mary Carey tadi kita bahas. Ada lagu yang paling lu suka, lagu apa? Selain Hero tadi. Lagu Hero. Yang lu suka dengerin dari nyokap lu atau mama lu, ibu? Without You sih. Oke. Ada kenangan lagu itu? Tentang mama mungkin? Ya, Without You My All tuh gue suka banget. Kayak dari artinya juga memang menyesek gitu. Kayak dalam, saking dalamnya itu kayak gue suka banget sama lagu itu. Gue kan sedikit lagi suara lu. gue ketagihan guys gitu, candu. Kalau bahasa di sosmed itu kayak candu gitu denger suara lu gitu. Gue dengerin Handsfree, benerin Handsfree nih. Coba. Gue malu anjir. Yang mana deh, terserah lu deh, yang Mary Carey yang benar-benar lu hayati. gue mau kalau misal kenapa gue suka sama Mary Carey itu sampai gue pelajarin tekniknya, tau gak? Tekniknya. Oke. Lu tau nggak whistle register? Whistle register itu salah satu teknik yang sulit di dunia itu bro. Yang sampai suaranya kayak burung. Lu belajar di mana? Gue mungkin otodidak ya, cuman gue kayak di situ juga kan gue di TikTok sempat maju gara-gara teknik tersebut. Oke. Kan ya. Kayak gimana sih itu? Kayak gini. Belajar. Berarti otodidak dan nggak sekolah? Nggak. Gue nggak pernah sekolah vokal, gue nggak pernah. Oke. Cuman kayak gue cari-cari cara gitu, cari tahu gimana sih tekniknya gitu, kayak riff and runs gitu, growl, terus kayak whistle register, head voice, chest voice gitu kayak. Oke, kita lanjut. Apa yang lu bilang tadi tuh? Teknik apa? Whistle register. Gue bukan penyanyi, gue penggombal guys. Ketahuan ya buayanya. Coba teknik apa yang lu kuasai? Whistle register sih. Itu gue suka banget sampai kayak setiap hari gue teriak-teriak sampai digetok sama tetangga pakai gayung, pernah gue. Ya udah untuk HMB Channel, untuk subscribernya HMB Channel, dengarkan gue panggil ya. Inilah dia Bim. The Whistle Boys gitu ya. Ya, oke. Gimana ya? Gue malu sumpah. Ini jangan pakai handset ya, ntar lu pada pengang. Jadi gini suaranya. Gimana? Gitu. Sekali lagi. Itu ada oktavnya nggak sih? Itu udah berapa oktav? Kalau hitungan oktav itu kan dari nada terendah ya. Oke. Nah nada tertinggi berarti itu kan. Ya gue belum ngitung oktav gue berapa. Oh yaudah coba lebih melengking lagi. Itu tadi lu bilang nggak sampai denging di kuping gua itu. Nggak sampai denging. Sekali lagi coba. Capek loh Oke, kita coba ya. Kayak suara kucing guys. Iya kucing, bener. Gue belajar dari awal dari suara kucing ya guys. Memang gue kayaknya terakhir jadi kucing sejati. Kayak suara kucing gue denger di sini. Kayak kucing kayak apa? Makanya gitu. kan kadang-kadang gue suka banyak ya. Waktu itu netizen, lu gimana sih bisa whistle gitu? Gue sih to the point aja ya. Makanya lu jadi kucing. Kucing apa dulu nih? Anak kucing. Oh anak kucing, bukan kucing yang kucing garong gitu. Oh, iya kucing bukan, apa gitu. Kucing iPhone Pro 3 apa sih 13 gitu. Apa nih apa kucing ya, ya? kucing pada umumnya lah, kucing pada umumnya lah, kayak gini loh. Lu tuh kan ada suara kucing itu kan ada suara kucing dewasa, kucing anak kucing. Nah itu suara hewan. Suara hewan anak gua ngikutin anak kucing awalnya. Kayak gini. Oke. Kucing gak sih? Bukan kayak suara kucing sih, kayak orang habis masturbasi. Oke. Luar biasa gak sih guys? Luar biasa pastinya. Luar biasa sih. Kenapa gak jadi penyanyi? Kayaknya gue cocok. Ya ikut lomba kontes-kontes apa gitu. Pernah gak sih? Gue tuh gini loh, ada pemikiran kayak gue coba ya ikut lomba nyanyi gitu, siapa tahu kan rezeki gitu kan. Tapi kayak gue mikir, anjir gue udah terlalu dalam dunia kayak begini.
Terlalu dalam dunia itu tadi. Dia. Warna-warni itu. Iya warna-warni gitu kan. Ntar pasti ada aja netizen komen kayak, ini kan yang di aplikasi ini. Ya aduh kata gue, gagal sukses gue yang ada digosipin. Akhirnya nyanyi di kamar mandi aja udah. Udah gue penyanyi kamar mandi aja udah cukup dah gitu. Sama Udah di cukup. sosmed gitu ya. Iya maksudnya gue udah cukup. Gue penyanyi di kamar mandi teriak-teriak digetok pakai gayung udah cukup. Itu buat gue udah kayak apresiasi banget getokan gayung itu bener. Oke. Kayak itu membangunkan lu dari mimpi. Bangun gitu. Oke. Ngomongin masalah penyanyi, nyanyi, singer gitu. Oke, lu kontes lu lewatin semua. Tapi ada nggak orang nyenggol lu, misalkan lu nyanyi di sosmed gitu kan? Lu suara lu bagus, ikut rekaman yuk gitu. Tapi ternyata lu suruh rekaman bokep. Enggak, itu nggak usah dibahas. Kejauhan. Ada nggak yang nyenggol lu untuk jadi penyanyi? Lu suara lu bagus gitu? Ada sih, cuman kan gue kan emang gak pernah posting gue nyanyi di sosmed sih. Gue cuma lebih ke teknik-tekniknya doang, karena kalau nyanyi itu gue belum bisa mengatur pitch-nya gue gitu. Maksudnya kayak nada-nada gue kadang-kadang suka banyak yang pleset gitu. Apalagi kalau nyanyi depan kamera tuh kayak grogi tuh gak sih? Oke. Tapi sometimes gue pernah nyanyi lagu ya Glenn Fredly tau gak sih? Oh itu penyanyi idola gue itu. Wah susah. Iya, gue suka semua. Tapi gue nggak bisa nyanyi guys. Gombal. Iya, ini The Gombal guys. The Gombal bukan The Virgin ya. Oke, lagu apa? Yang akhir cerita cinta. Oke, ya. Yang ini. Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Kini harus aku lewati sepi hariku. Jangan liat gue dong. Tanpa dirimu. Gak jadi gak fokus cowok. Iya tuh. Gue ngelundung ya. Gak kan gue ceritanya gue gak mau ngeliat kamera. Gue Oh, gak iya. mau ada kamera. Gue malu kalau nyanyi di kamera cowok. Oh iya, udah. Ya, intinya ya suara lu bagus, gue akui. Minum dulu. Oh, ya. Suara dia bagus guys, gitu loh. Ya buat kalian yang nggak bagus, komen aja di bawah. Tapi menurut gue bagus sih, gitu loh. Bagus. Selera musik beda-beda sih, karena ada yang suka rock gitu kan. Ya, tapi gue suka yang pop ya. Gue suka sih. Kalau gue jadi jurinya kontestan, gue yes. Kalau gue sukanya dangdut sih bang. Dangdut. Gue dangdut. Dangdut juga. Gue dangdut suka. Ada peribahasa mengatakan semua musik my country gitu kan. Gaya banget. Oke, skip udah. Lu suara bagus nih Bim. Ya kan? Insyaallah. Bagus lah, gue bilang bagus. Terus kayaknya sek lu bagus deh guys. Kita pengen tahu ya tentang seknya nih bagus juga nggak nih gitu loh. Di HMB channel loh. Tolong gue guys. Kok gue grogi lagi ya. Tentang sek lo guys gitu loh. Kita bahas tentang sek lo. Suara lu bagus ya kan? Pasti seknya juga bagus nih. Kita pengen ya, gue bukan ini ya buat subscribernya HMB channel nih, karena kan ini konten frontal. Frontal, kita seprontal. Sex about sex ya. Sek. Lu kan udah dewasa dong. Iya. Udah dewasa kan? Udah nggak kehitung kan? Udah gue nggak ngitungin sama. Oke. Sek lu. Oke, seks. Tapi kalau gue ingat lagi di bawah tadi, lu lebih suka ini kan tadi ya, dua-duanya lu suka. Apanya? Seknya rambut panjang, rambut pendek. Ya, gue suka dua-duanya. Dua-duanya. Tapi yang paling enak menurut lo? Yang paling enak menurut gue, female. Bilang ke sana dong. Female. Kenapa dengan female? Lu tau gak sih? Oke. Ini bisa, aduh, gue spill boleh gak sih? Kayak lu bercinta dengan cewek yang memiliki kelamin cowok. Jangan bilang lu dipakai sama si Mel itu. Ya kagak. Gue sambil pegangin punya. Hah? Iya gue pegangin. Itu rambutnya panjang loh. Iya. Fantasi. Dia ada tetenya. Ada. Tapi itu yang tete busa atau yang real? Ke tete busa, enggak tete busa sih, real. Itu kan ada dadanya, kenapa lu nggak pegang dadanya aja? Kenapa itu juga lu porselen? Semuanya dipegang, semuanya seluruhan. Kenapa punya fantasi aneh? Bukan aneh sih ya, apa lucu ya? Gue bayang lucu aja deh. Kalau gue mikir gue nih aneh. Gue juga kadang-kadang suka kayak fantasi seks gue tuh nih ya. Kadang gue kayak
gue suka melihat diri gue di kaca. Even gini, ketika gue ngeliat diri gue di kaca dengan tanpa busana gitu. Oh, nekat, oke. Naked Naked. in the mirror gitu. Oke. Gue liat gue di kaca, wow, kayak anjing, gue sange gitu. Sange sama diri gue sendiri. Serius bro, Oke. gak bohong gue. Kayak gue cinta sama diri gue sendiri mungkin ya. Oke. Love myself gitu. Itu penyakit apa ya namanya ya? Gue lupa. Ya, tuh komen aja deh di bawah. Komen aja deh di bawah. Itu ada tuh gue lupa gitu. Terus gimana? Jadi kayak lihat diri gue di kaca, misal kaca standing tuh kan. Yang bisa tinggi, ngeliat, yang tinggi itu iya, ya. Yang bisa ngelihat seluruh tubuh. Iya, sampai bawah-bawah telapak kaki lu ya. Gue manja diri gue, kayak gue ciumin kaca. Oke. Kadang-kadang gue tempelin kelamin gue di kaca gitu. se halusinasi itu gue gitu. Bahkan gue kayak seandainya gue dianugerahi kayak gue punya kekuatan 1000 bayangan kayak Naruto gitu tuh ya, gue udah main sama diri gue sebanyak mungkin. Jadi kayak udah party seks diri sendiri. Itu di cermin, di mirror, di cermin. Iya, seriusan di cermin. Lu cium lu dari jauh atau deket gitu? Lu bilang lu tempelin tadi Iya, alat itu. gua- Berarti deket banget tuh. Deket sampai gue cium-ciumin gitu. Ini kaca. Iya gini. Bercanda guys, bercanda. Bercanda apa serius nih? Serius, maksudnya jangan kayak gak kena kan, gak kena ini ya guys. Iya, jadi ini kaca lu. Iya kayak gitu. Oke. Fantasi pada diri sendiri. Oke guys. Itu aneh gak sih? Ya itu menurut gue sih ya nggak tahu deh. Hal yang wajar. Tapi orang fantasi seksnya sih berbeda-beda gitu loh, macam-macam gitu. Bahkan gue ada kepikiran kayak, pernah nggak ya? Maksudnya apa yang dirasain ketika nge-seks sama mayat? Hah? Ada kepikiran kayak gitu? Itu Mayat? terlalu dalam gak sih? Lu mau ngapain mayat itu? Maksudnya bukan Cewek cowok? Cewek cowok. Apa aja? Lu mau ngapain untuk mayat? Gak ngapain, maksudnya kayak gue ada kepikiran kayak begitu, misalnya contoh di zaman penjajahan perang Belanda gitu. Itu kan ada mayat. Bisa ngaceng gak ya gitu. Wow, terus bisa dimainin gak ya gitu. Kayak gue penasaran gitu. Intinya mayat deh. Mayat. Mau bentuknya apa aja? Apa aja gitu. Cuman kalau mayat binatang gue gak tertarik gitu. Oke. Maksudnya manusia gitu. Tapi itu kayak gue terlalu kayak jauhin diri gue kayak begitu. Gue terlalu amit-amit lah ya. Gue serem sih kalau gue ngelihat diri gue sendiri gitu. Ketika gue fantasi kayak, bahkan ada tuh film kayak ngelakuin itu sama mayat. Oh lu pernah nonton film itu juga? Iya, mayat yang cantik gitu kan. Atau boneka, ada juga kan boneka-boneka itu yang beli sampai orang ngeluarin duit berjuta-juta gitu beli boneka. Itu mah mungkin Dolls. di ini kali ya, di biru ya kan. Iya. Nenek om. Iya kayak gitu. Nah, kalau itu mah beda. Kalau ini gue film the real film gitu. Film jadi menceritakan kayak ada artis gitu cantik yang mati. Dan itu banyak banget penggemarnya gitu guys. Kayak terus akhirnya dia dipakai sama perawatnya itu loh. Perawatnya sama teman-teman perawatnya itu bertiga dipakai di kamar mayat. Itu kayak sensasinya langsung naik. Anjir, dia main sama mayat gitu. Gak ada punya sensasi di situ. Gimana ya rasanya main sama mayat? Ya ketutup lah udah. Nggak tahu. Tapi kadang di sini ada ya. Ini real, ini fakta gitu. Nggak tahu fakta atau mitos. Ada yang pernah hamil sama mayat. Cewek hamil sama mayat, main sama mayat. Hamil sama mayat. Ya. Coba mungkin bisa di search sama kalian gitu. Kalau di search coba komen di bawah gitu. Itu Oke. benar atau faktanya. Gue pernah dengar kabar tentang itu kayak hamil sama mayat gitu loh, guys. Hamil sama mayat. Berarti mayatnya yang cowok nih. Iya. Itu bisa gitu. Udah dah, gue gak mau pusing. Itu balik lagi ke cermin. Ke cermin tadi itu. Lu sampai kita ngebahas. Lu sampai klimak. Lu ngeliat Sampai diri lu. klimak gue. Gue sampai klimak, gue ngeliat muka gue kalau misalnya lagi kayak
kayak gue sampai ngeliat diri gue kayak sesange itu muka gue gitu kan. Oke. Dan gue tertarik ngeliat diri gue sendiri gitu. Lu itu diri lu loh. Lu nggak ada event ngebayangin siapa gitu? Enggak, Tetep gue lu diri lu. gue sendiri. Oke, nekat. Gue nggak bisa mikir gitu loh. Dia nekat di depan cermin terus mencari sensasi kepuasan berfantasi apapun itu gitu loh. Lu menikmatin itu. Menikmati, sangat-sangat menikmati. Oke deh, lanjutkan bro. Balik lagi ke si Mel. Si Mel, oke. Fantasi lu apa tadi? Lu pegang rudalnya dia? Dia Sampai dia muncrat gitu baru lu puas juga? enggak juga sih. Oke. Dia lebih kayak nggak mau dimuncratin atau gimana. Kadang-kadang juga jarang yang mau dipegang juga kan. Kita Kan lucu. gua mah selalu nanya, lu mau dipegang gak, mau dicerotin gak gitu, kayak lu mau dikeluarin gak gitu kan. Pasti ditanya dulu dong gitu kan, nggak langsung kayak gua ngakuin itu gitu. Karena beda-beda orang kan fantasinya. Ada yang cuma pengennya di ini ya dijinahi doang gitu kan. ini gue ketawa kenapa gini? Kalau lu ketemu si Mel terus tiba-tiba si Melnya tuh udah transgender, udah nggak ada batangnya, terus lu merasa zong nggak? Enggak, itu Ya nggak ada batangnya gitu, nggak ada pegangan. itu gue jujur gue pernah fantasi juga kayak liat ih lu cinta Luna, menurut gue menarik. Cuman kadang-kadang kalau dia suka teriak kayak gitu kayak kok kaget gitu. Tapi gue Lu suka seperti itu, cantik loh dia. honestly itu cantik, menarik, kulitnya bagus. Siapa sih yang nggak mau? Ada keinginan seperti dia berikutnya? Enggak. Jauh itu terlalu jauh. Oke, terlalu tetap jauh. kayak gini ya. Ya, Tetap cuma mengagumi aja ya. Just ngagumin aja. Mengagumi dan berhayal untuk menggauli, tidak untuk memasuki ya Iya, kehidupan seperti itu. Oke. Oke, Bim. Lepas lagi, kita masih sedikit seru-seruan lagi tentang seks lo. Oke. Yang paling aneh, lu melakukan seks itu selain mirror tadi, apalagi yang langsung ketemu orang, Langsung ketemu orang. yang mungkin yang pengalaman dengan cowok itu tadi kan si Mel tuh, lu megang itunya dulu udah puas gitu. Ada lagi nggak yang lebih aneh gitu? Iya, gimana? Ya. Seks aneh lu ini? Kayak lebih ke gua pernah kayak masturbasi depan kucing. Biar kucing itu ngeliatin gua cara masturbasi. Asa aneh itu gitu. Gua masturbasi depan kucing atau ayam gitu. Gua ngasih perlihatkan nih gua masturbasi. Jangan bilang di tempat umum juga lu lakuin itu. Enggak, gua enggak separah itu. Kali aja gitu loh tuh Itu kayak ada orang di loh. berita-berita. Iya di berita. Di depan Ngapain? Sengaja banget itu ya. Iya, tuh lu di depan kucing doang. Depan kucing. Gue depan hewan kayak mungkin tuh kucing mikir Itu- ngapain sih anjing gitu. Itu kucing cewek cowok. Kucingnya tuh Bodo amat. cowok seriusan. Terus ada juga kucing cewek juga. Ya emang kayak Pokoknya dia ngeliatin aja, lu seneng ya? Dan kucing itu ngeliatin gue malah semakin jadi-jadi. Gue semakin main-mainin gitu kayak gue pelintir-pelintir kan ya. Tuh kucing ngeliatin mulu gitu. Mungkin sangka dia itu gue mainin ikan kali apa gimana gitu kan. Sumpah gue kadang-kadang ada pikiran panik. Gue takutnya tuh kucing yang kayak itu mainan dicakar gitu kan. Kan serem gitu kan. Ya tapi enggak lah, enggak, kucingnya enggak gitu kan. Oke. Kucingnya tahu gitu mungkin. Oh ini tuan gue lagi main-main apa Iya, gitu ya. karena gini loh, gua mungkin pernah pegang player kucing dan dia risih gitu. Jadi dia nggak mau bikin gua risih gitu. Jadi balik lagi, lu fantasinya ke itu tadi, Iya. seks animal deh itu. Ya, oke. Kalau untuk manusia atau lawan main lo ya Pak, ya layaknya orang biasa aja gitu, making love Ya, ya udah making gitu. love ya, making love. Ya udah making love, tapi Tapi yang kalau lu misalnya- aneh ya itu tadi. Iya, tapi kalau misal untuk ngomongin seputar kejujuran ya, maksudnya kalau untuk melakukan hal seks, gue tuh nggak terlalu tertarik tentang seks sih. Tapi gue seks ngelakuin gitu. Ya bukan nggak terlalu tertarik ya, tertarik, tapi nggak begitu sampai kayak orang-orang kayak harus seks gitu. Ngerti kan maksudnya? Oke. Oh, ibarat kata orang mengatakan gini loh, cinta nomor 1, seks nomor 2 gitu kali ya. Iya, kayak kalau ada orang yang kayak saking hypernya kayak harus nge-sex. Lu hiper nggak? Enggak, Oh nggak hiper. gue nggak hyper. Oke. Gue cuman kayak begini-gini aja. Cuman gue kadang mungkin memiliki sisi keanehan yang unik gitu, entah unik atau aneh gitu, nggak ngerti. Oke. Untuk yang terakhir, Oke.
Di dalam lingkup circle-nya kehidupan berwarna-warni merah ungu biru apalah itu, pengalaman yang sangat menyedihkan apa yang pernah lu hadapi? Menyedihkan ya selama menjalani kehidupan lu seperti ini. Ya itu sih seperti yang tadi kan kita bilang, tadi kan udah dibahas ya itu kan di pertengahan tadi itu udah kita bahas tentang mengenai kayak gue viral di Twitter gitu kan. Itu doang. Ketemu orang gitu, lu dikecewain? Dikecewain ya pasti semua orang pernah namanya dikecewain, yang namanya sakit hati. Mungkin ada yang lebih dari hal itu mungkin kan ya, gue nggak tahu. Cuman kalau untuk hal itu kayak mungkin hal yang menurut gue itu biasa, tapi ini kan yang dimana gue nggak ngelakuin apa-apa gitu. Oke. Iya. Oke. Ya pesan gue sih ini untuk para, semoga yang Oke. berkomen ya, ini untuk netizen utamanya. Oke. Jadi lu berarti gue balik lagi. Pengalaman lu ya seperti itu tadi ya, yang menyakitkan yaitu tadi yang masalah viral. Iya. Yang menyenangkan lu dibiayain tadi itu yang sampai bungkus nasi goreng apalah itu ya. Oke. Sekarang kita ngebahas tentang sekali lagi untuk terakhir perbincangan kita dengan narasumber yang bernama Abim yang begitu manis di saat ini di samping saya ya. Dia ingin berbagi pengalaman tentang videonya dia ingin klarifikasi tentang videonya dia. Boleh Bim untuk pemirsa siapapun itu mungkin menurut kamu. Ya buat siapapun yang nonton lah ya, maksudnya kayak para netizen nih yang sempat kayak ini bukan menggertak atau gimana ya, ini pesan dari gue gitu, maksudnya ya berbijaklah dalam komentar gitu, karena kalian tuh nggak tahu seperti apa yang sebenarnya gitu loh. Satu itu, yang kedua kalian nggak tahu mental orang kuatnya seperti apa gitu, ngerti kan? Maksudnya tuh mental orang tuh beda-beda. It's okay, kalian mungkin mikir baru segitu doang lu udah mau bunuh diri, lu lebay, lu gini loh. Ya kan setiap orang itu punya kualitas mental yang beda-beda loh. Maksudnya gini, Tuhan memberikan cobaan sesuai dengan ukuran kekuatannya gitu. Ya makanya dia memberikan cobaan tersebut. Kalau misalnya cobaan kalian lebih berat ya gue tepuk tangan buat kalian, berarti kalian orang yang kuat gitu. Dan kalian berhasil membuat saya lemah. Nggak, setiap manusia juga punya sisi kelemahan. Iya. Cuman bedanya di sini gue menceritakan kelemahan gue. Gue juga bukan tipikal orang yang mau menceritakan tentang kesedihan gitu. Oke, sekali lagi masalah video itu ya tadi ya. Ya. Klarifikasi lagi, itu bukan Abim. Bukan. Oke. Dari segi, mungkin dari segi postur tubuhnya, yang di video tersebut ya mungkin postur tubuhnya beda juga kan. Mungkin dada gue lebih kenceng gitu. Ya kan? Kalau yang Nono tuh enggak. Satu. Yang kedua, dari segi umur yang di video itu memang udah lebih muda. Yang ketiga, ini yang paling penting ya guys, gue nggak punya tanda lahir. Yang di video tersebut tuh ada tanda lahir di pinggang, sedangkan gue nggak ada tanda lahir sama sekali. Oke guys, sepertinya seperti itu aja ya pengalamannya sosok Abim di HMB Channel kali ini, dan dia juga sudah menegaskan secara detail tentang masalah viral videonya dia, entah berantah lah udah nyampe mana gitu ya. Jadi balik lagi ya seperti Bim bilang gitu loh, jangan pernah membuli orang ya jatuhnya ya gitu loh. Ya dilihat dulu deh dasarnya, asalnya siapa gitu loh, jangan langsung lihat covernya gitu loh. Baik lagi ke diri kita gitu loh, jangan merasa paling sok benar. Itu sih gitu loh. Jadi intinya ya udahlah gitu loh, cari dulu deh ini siapa sih, benar nggak sih gitu loh. Jadi jangan sampai membuat orang merasa rugi atau merasa terfitnah jadinya. Seperti adik Abim ini mungkin gitu loh, sampai mau bunuh diri ya. Itu aja sih. Ada pesan-pesan lagi nggak kira-kira untuk netizen yang di luar sana? Gue lebih berpesan sama orang-orang yang udah sayang sama gue sih. Maksudnya orang yang udah peduli. Ketika ada orang yang udah peduli sama gue yang nonton ini, gue ucapkan terima kasih. Terutama buat orang yang jauh tuh yang di sana yang selalu nguatin gue gitu. Ya yang jauh di sana. LDR ceritanya guys. Oke. Ya. Yang jauh di sana. Terima kasih ya. Yang di dekat-dekat gue gitu. Maksudnya yang di dekat-dekat gue kayak ya sahabat-sahabat gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah peduli sama gue. Tanpa kalian gue nggak bisa sampai saat ini loh. Kekuatan gue tuh ada di kalian gitu. Kalian selalu ada buat gue sungguh-sungguh kayak merasa bersyukur gitu punya kalian itu. Gue sangat bersyukur gitu. Dan gue cuma bisa ngucapin makasih, gue nggak bisa bantu banyak sih itu. Makasih udah hadir di hidup gue, itu aja.
Oke guys, subscribernya HMB Channel dan siapapun yang di luar sana, terima kasih sekali lagi sudah menonton HMB Channel dengan narasumber kita yang bernama Abim. Sekali lagi saya tidak bisa membungkus semuanya gitu. Balik lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana kita mengambil hikmah dan pelajaran yang sedang dijalani Abim sih, itu sih. Sekali lagi tunggu berikutnya siapa lagi yang akan kita undang di HMB Channel berikutnya. Sekali lagi saya Heri. Saya Bim Bim. Terima kasih sudah menonton di HMB Channel. See you, bye-bye.